Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Penciptaan, Kejadian sebagai Asas, bagian yang pertama. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kita dipertemukan semula di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, khususnya dalam pelajaran setiap minggu Sekolah Sabat kita. Terima kasih juga karena saudara mengongsikan pelajaran ini kepada sahabat yang lain, sehingga berkat Tuhan menjadi bahagian setiap kita. Nah saudara, pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, adakah manusia diciptakan oleh tangan Tuhan atau mereka merupakan bahagian dari evolusi spesies? Bolehkah kita menafsirkan Alkitab dengan menerima konsep ciptaan ilahi dan evolusi? Apa implikasi menerima atau menolak penciptaan 6 hari dalam Kejadian 1 hingga 3 secara literal? Seperti biasa saudara, di screen dipaparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Juga ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, bab pertama, Kejadian adalah asas bagi seluruh kitab suci. Ajaran atau doktrin utama Alkitab mendapat sumber dari bab ini. Di sini kita dapati sifat ketuhanan yang bekerja dengan harmoni sebagai Bapa, Anak, dan Roh untuk mencipta dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kemuncaknya adalah penciptaan manusia. Kejadian juga memperkenalkan kita kepada Sabat, asal mula kejahatan, Mesias, dan rencana penebusan. Banjir universal di seluruh dunia, perjanjian, penyebaran bahasa dan manusia, dan silsilah yang menyediakan kerangka kronologi Alkitabiah mulai dari penciptaan sehingga Abraham. Itu sebenarnya saudara, pada minggu ini kita akan mempelajari khususnya bab pertama dalam buku Kejadian, di mana topik-topik perbincangan kita pada minggu ini ialah penciptaan dimulai dengan kata pada mulanya. Kedua, hari penciptaan Tuhan adalah hari yang literal. Ketiga, penciptaan dan Sabat. Keempat, penciptaan Tuhan dan perkawinan. Dan yang kelima, penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan salib. Kita ke ringkasan topik yang pertama ialah penciptaan dimulai dengan kata pada mulanya. Mengapa penciptaan dunia ini dimulai dengan kata pada mulanya? Apakah kebenaran yang nyata di dalam kata ini? Inilah pertanyaan di dalam topik yang pertama ini saudara. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ahli falsafah telah berusaha menjawab 3 persoalan asas selama berabad-abad. Dari mana saya berasal? Siapakah saya? Kemanakah saya? Alkitab menjawab soalan-soalan itu di halaman pertama buku Kejadian. Kita wujud karena Tuhan menciptakan kita pada suatu masa yang nyata di masa yang lalu. Kita tidak terevolusi daripada benda yang tiada. Kita tidak wujud secara kebetulan, tanpa ada tujuan pasti, dan tanpa hala tuju yang dirancang. Alkitab menceritakan saudara tentang keberadaan Tuhan dan pekerjaannya dalam penciptaan kita. Keseluruhan ketuhanan, satu-satunya Tuhan dalam 3 oknum, menjadikan kita. Biarlah kita menjadikan manusia, dan ayat-ayat itu menjelaskan, dipaparkan di screen. Ini meyakinkan kita bahwa Yesus yang menjadikan alam semesta, Dia juga akan menyelesaikan apa yang Dia sudah mulakan. Seterusnya saudara, kita ke tajuk yang kedua, yaitu hari penciptaan Tuhan adalah hari yang literal.
Apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai perkara ini? Mengapakah hari-hari penciptaan dalam Kejadian 1 adalah harfiah atau literal, bukannya hari hiasan? Kejadian 1 ayat 5 mengatakan, "Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama." Saudara, perkataan Ibrani yom atau hari digunakan secara konsisten di dalam keseluruhan penceritaan penciptaan untuk hari yang harfiah. Tuhan sendiri menetapkan nama ini sehari untuk unit pertama bagi masa. Kejadian 1 ayat 5. Yom atau hari ditakrifkan dengan ungkapan jadilah petang dan pagi. Istilah ini digunakan di dalam bentuk tunggal, bukannya jamak, yang bermaksud satu hari. Oleh itu, 7 hari penciptaan hendaklah difahami secara satu unit masa yang lengkap, yang diperkenalkan oleh nomor kardinal atau pertama, ekad 1, diikuti dengan nomor ordinal kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pola ini menunjukkan urutan hari berturut-turut yang berakhir pada hari yang ketujuh. Nah, saudara, untuk menjadikan Alkitab sesuatu dengan teori evolusi, beberapa orang telah menafsirkan perkataan hari secara hiasan sebagai jangka masa yang panjang. Kenyataan Alkitab bahwa hari-hari itu dibagikan dalam tempo waktu petang dan pagi menunjukkan idea bahwa hari-hari itu adalah tempo 24 jam. Tidak ada jurang pemisah antara hari-hari itu. Jadi ini adalah minggu tanpa henti, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Inilah dasar dari perintah Sabat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Saudara, menolak minggu literasi penciptaan berarti menolak kepercayaan seluruh kebenaran Alkitab. Pena Inspirasi menjelaskan hal ini. 6 hari pertama setiap minggu diberikan kepada kita untuk bekerja, karena Tuhan menggunakan masa yang sama pada minggu pertama dalam karya penciptaan. Hari ketujuh telah disediakan oleh Allah sebagai hari istirahat untuk memperingati rehatnya dalam tempo yang sama setelah dia melakukan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari. Tetapi anggapan kafir bahwa peristiwa pada minggu pertama memerlukan 7 tempo yang besar tidak terbatas untuk pencapaiannya, menyerang secara langsung pada asas Sabat perintah keempat. Itu menjadikannya tidak tentu dan kabur bahwa apa yang telah dibuat Tuhan itu sangat jelas. Seterusnya, saudara, kita ke tajuk yang ketiga, yaitu penciptaan dan Sabat. Bagaimana kita mengaitkan penciptaan dengan Sabat ini? Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, "Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Apa yang kita lihat di sini, saudara? Berkaitan di antara penciptaan dan Sabat. Saudara, apa yang berlaku di dunia kita sekarang? Hari Sabat diserang teruk. Bagaimana hari Sabat ini diserang? Fakta ini boleh dilihat dalam jadwal kerja syarikat atau satu kumpulan global dalam cobaan menukar kalender di banyak negara Eropa yang menetapkan Isnin sebagai hari pertama dalam seminggu dan Ahad sebagai hari ketujuh. Dan oleh itu, ensiklopedia Kepausan baru-baru ini juga bercakap mengenai dengan perubahan iklim yang memanggil hari Sabat, hari ketujuh, Sabat Yahudi, dan menggalakkan dunia untuk memelihara hari perhentian untuk mengatasi pemanasan global. Anda boleh lihat di mana kita boleh mengambil kutipan ini di screen. Namun, apa kata Alkitab? Alkitab berkata, "Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu." Kerjanya berakhir ketika dia menciptakan hari Sabat. Ini sebabnya Yesus boleh berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dia berehat pada hari Sabat. Dia juga menguduskannya dan mengajar kita untuk beristirahat seperti Dia. Message terakhir yang akan disampaikan di dunia ini, saudara, adalah melibatkan pengistiharan hari Sabat sebagai peringatan ciptaan Tuhan.
Itu sebabnya saudara, penciptaan dan Sabat sangat berkaitan seperti yang difirmankan oleh Tuhan di dalam buku Kejadian. Kita ke tajuk yang keempat, yaitu penciptaan, Tuhan, dan perkawinan. Mengapa kita perlu memahami penciptaan ini dan perkaitannya dengan perkawinan? Apa yang kita boleh pelajari? Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, lelaki dan wanita diciptakan berbeza tetapi saling melengkapi. Mereka membentuk unit keluarga bersama. Saudara, Tuhan itu adalah majmuk. Jadi dia ingin manusia berkekalan melalui penyatuan intim lelaki dan wanita. Anak-anak adalah buah dari hubungan itu, dan mereka diminta untuk menghormati ibu bapa mereka. Dalam perintah itu, kedua-dua ayah dan ibu disebutkan, bukannya menggunakan orang tua, menjelaskan bahwa itu satu-satunya kesatuan yang sah. Dunia yang penuh dengan keluarga yang penuh kasih, yang menganggap Tuhan sangat tinggi dan memelihara kepribadiannya dalam kehidupan mereka dan membesarkan anak-anak mereka dalam ketaatan yang rendah hati, adalah tujuan awal penciptaan Tuhan. Kitab suci jelas bahwa hubungan ini harus berlaku antara lelaki dan wanita. Konsep ini dijelaskan lebih lanjut dalam arahan yang diberikan kepada ibu bapa yang pertama di bumi. Maka Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dalam Kejadian 5, anak-anak keturunan harus menghormati bapa dan ibunya. Hubungan timbal balik ini tidak dapat dipenuhi dalam cara lain kecuali perkongsian heteroseksual atau perkawinan seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana penciptaan dan perkawinan ini ada perkaitan yang sangat jelas. Satu perkaitan bagaimana perkawinan yang Tuhan wujudkan pada satu ketika, itulah perkawinan yang benar. Seterusnya saudara, kita ke tajuk yang kelima, yaitu penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan salib. Apa kaitan beberapa hal ini di dalam penciptaan? Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk di dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara, apa kaitan penciptaan dengan kejatuhan dalam dosa dan salib? Di sini pelajaran kita menjelaskan saudara bahwa Alkitab memberikan perkaitan yang tidak terputus antara penciptaan yang sempurna, kejatuhan, Mesias yang dijanjikan, dan penebusan akhir. Peristiwa-peristiwa besar ini menjadi asas kepada tema sejarah keselamatan bagi umat manusia. Alkitab menjelaskan bahwa kematian bermula di dunia ini karena dosa Adam dan Hawa. Ini juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kematian dan memiliki kehidupan kekal adalah melalui penebusan yang disediakan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Sebaliknya, teori evolusi menyatakan bahwa manusia diciptakan melalui banyak siklus perjuangan untuk bertahan hidup dan mati. Dalam case ini, kematian akan melekat pada kehidupan. Alkitab mengungkapkan rancangan keselamatan Tuhan dan memberi kita janji untuk hidup kekal dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, kita boleh melihat apa yang kita belajar dalam buku Kejadian. Kita boleh melihat dengan jelas bagaimana penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan salib itu sangat berkait rapat. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita saudara, dan betapa besar ketabahan untuk menganggap masa perkembangan bumi dari waktu ke waktu bertambah atau berkurang dengan jutaan tahun, dan bagaimana teori-teori itu berkembang oleh sarjana yang berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lain. Dengan memikirkan semuanya itu, akankah kita
menelusuri garis keturunan kita dari benih, kerang dan kera, setuju untuk menyingkirkan perkataan tulisan suci yang begitu agung dalam kesederhanaannya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jika difahami dengan tepat, baik penyataan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup adalah selaras dengan kesaksian kitab suci mengenai pekerjaan Allah yang tetap dalam alam. Jadi saudara, dari pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa kita harus yakin dengan cara Tuhan menciptakan dunia ini. Seperti yang dijelaskan di dalam buku Kejadian. Tuhan telah niatkan agar keluarga menjadi unit asas kehidupan manusia. Yesus mengarahkan perhatian para pendengarnya kembali kepada institusi perkawinan seperti yang ditabiskan pada penciptaan. Kemudian perkawinan dan sabat mendapat asal-usulnya, institusi kembar untuk kemuliaan Tuhan dan manfaat bagi manusia. Dia mengucapkan undang-undang perkawinan untuk semua anak Adam hingga ke akhir zaman, yang mana Bapa yang Maha Mulia sendiri telah istiadatkan, baik adalah hukum berkat tertinggi dan pembangunan bagi manusia. Saudara, begitulah ringkasan Sekolah Sabat kita. Semoga membantu kita dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menolong kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Yang paling penting Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membukakan hati kami sehingga kami boleh mempraktikkan itu yang baik itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.